Ya, teman-teman kita perkenal ya. Hari ini narasumber kita itu Dr. Farida Briani Sobri, spesialis bedah, konsultan onkologi. Betul ya Mbak ya? Kak itu Betul, konsultan ya Mbak ya? Ya, oke. konsultan. Ya, beliau adalah dokter spesialis bedah kanker ya. Kemudian beliau adalah lulusan kedokteran umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian spesialis bedahnya juga di pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia juga ya. Kemudian konsultannya juga di Fakultas Kedokteran Iya, Indonesia. Berarti ini loyal nih, anak UI loyal juga. ya. Intinya karena di Jakarta Loyal, nggak mau keluar-keluar. loyal sama alma mater nih. Iya. Terus sempat ngajar juga nggak, Mbak? Sempat ya ngajar Iya, saya memang dari 2000 awal 2011 sampai 2015 itu saya staf pendidikan di di UI. FKUI RSCM. Oh Iya. iya 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 iya. 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 Berarti kenal Baru sama kemudian dokter saya resign itu. Ruliana Agustin. Oh, itu kan teman Oh satu. seangkatan dari dokter umum. Oh ya, seangkatan ya. Oh, Iya, sekelas berarti teman ya. seangkatan dokter umum. Iya. Iya iya. Ya dulu guru ngaji saya tuh, Mbak. Iya, di Sydney kan lama ya beliau ya. Iya, Iya sekarang iya. udah di sini lagi. Iya. Iya iya. Alhamdulillah. Jadi saya juga terhubung sama Mbak Farida juga karena menghubungi Mbak Ruli gitu. Mbak Ruli mau ini bahas kanker payudara nih. Oh, ya. Nah, Kita siapa ada manggilnya temannya Budi di ahli sini. nggak? Langsung Mbak Ruli kasih Mbak Farida. Itu saya langsung browsing loh. Saya pernah ketemu. Saya bilang gitu. Kalau ngobrol Suka gitu asik. ya, kita nggak Kalau ngeh ya. ngobrol asik loh. Suka nggak ngeh, tapi oh itu udah pernah gitu. jadi jadi small world ya. Iya, betul. Iya. Kemudian apa berarti Mbak Farida lulus apa spesialisnya tahun 2000 berapa? 2010 ya atau Saya bagaimana? ngambil bedahnya itu 2005, sorry 2002 sampai 2007. Lalu saya ngambil bedah onkologinya subspesialis 2008 sampai 2010. 2010 ya, berarti sampai 2010 udah konsultan ya, Mbak ya. Udah Iya, konsultan ya. waktu Oh, itu. Masya Allah ya. Terus untuk saat ini sebenarnya jumlah spesialis bedah kanker itu banyak nggak di Indonesia atau masih kurang? Bedah onkologi itu kayaknya sekitar 100 seluruh Indonesia ya, 160 atau 170-an kalau saya nggak salah terakhir angkanya. Hmm, Hanya memang penyebarannya ya, penyebarannya sangat nggak merata, banyak adanya di kota-kota besar. ya, Walaupun ya, ya. susah juga, kita nggak bisa menyalahkan mereka kenapa pindah ke kota besar, karena kadang-kadang di kota yang lebih kecil fasilitasnya tidak memungkinkan Iya, 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 iya. untuk mengerjakan kasus-kasus itu. Jadi ya satu dan lain hal dia banyak alasan. Makanya di tempat yang agak-agak pelosok-pelosok gitu memang penanganan kanker masih kurang sekali. Oh gitu ya. Jadi belum tersebar secara merata ya Mbak ya. Berarti masih sebenarnya masih kurang berarti ya Mbak ya. Masih sangat kurang ya. Mungkin kalau mau disebar rata banget sih ada mencukupi ya, karena kan Mencukupi. sebetulnya kita masih bisa memberdayakan bedah umum untuk beberapa uh, jobs, lalu yang spesifik kankernya bisa bedah onkologi. Cuman itu memang satu PR kita di Indonesia lah. Saya kan juga makanya sekarang lagi ngambil S3 di FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat di UI. Salah Oh, satunya karena saya juga agak penasaran sih kenapa manajemen kanker kita di Indonesia ini agak apa ya nggak ada roadmap yang jelas gitu loh. Guidelines kadang-kadang nggak bisa diberlakukan di lapangan. Tapi kita juga nggak bisa bilang itu gara-gara fasilitas, karena sebetulnya beberapa hal cukup simpel, buat bisa dikerjakan oleh semuanya. Tapi sistem nggak punya force untuk membuat dokter melakukan, dokternya juga merasa karena apresiasi dari sistem kurang, sehingga tidak mau melakukan, kompleks lah. Jadi masalah awareness masyarakat, masalah skill dari tenaga kesehatan, masalah sistem kesehatannya memang harus diperbaiki juga. Makanya kan kalau kayak dibandingin Australia itu insiden kanker payudara tinggi kan? 90-an per 100 ribu segitulah, sekitar 90-an. berarti lebih tinggi Tapi dari angka Indonesia berarti. kematian lebih tinggi. Lebih Tapi tinggi angka ya. Oh, kematiannya jauh lebih rendah.
Oh, Saya lupa, soalnya kalau nggak salah 5 atau 7 per 100.000, sementara Indonesia 15 per 100.000. Jadi angka kematian kita tinggi. berarti Karena artinya apa memang tuh? Paskesnya ya, lebih bagus. Paskesnya apa? awareness masyarakatnya sepertinya lebih bagus di Australia, lalu iya masalah sistem kesehatan dan pelayanan kesehatannya lebih terstruktur ya, gitu. Di sini kan banyak delay. Oh Mungkin iya, kalau iya. Mbak udah lama nggak pulang di Indonesia, tapi pernah dengar BPJS. BPJS Betul. itu kan rujukan berjenjang. Dan Hmm. nggak bisa misalnya orang datang satu kali ke dokter pada hari itu bisa memeriksa beberapa pemeriksaan, nggak bisa. Oh, Satu hari satu pemeriksaan. Jadi ketika misalnya ada pasien yang sebetulnya urgent, kita harus segera tegakkan diagnosis ini kanker atau bukan, terpaksa dia harus datang berkali-kali, antri berkali-kali, otomatis waktunya kan jadi prolong. Itu yang hmm. memperlama terdiagnosis. Pas ketemu diagnosisnya, stadiumnya udah naik lagi. Otomatis stadium lebih tinggi, angka kematian lebih tinggi. Oh gitu ya. Jadi Tuh. sistem itu Jadi termasuk ini juga ya, kendala ya. kendala sekali masalah Hmm. ini di BPJS dan sebagainya. Walaupun untuk sebagian pasien yang sudah bisa masuk ke BPJS dengan lancar menolong, memang karena kan pengobatannya bisa dibilang free gitu ya. Cuman memang di awal itu sangat challenging lah buat pasien karena membuat mereka harus benar-benar ya kasihan lah kalau ngeliat pasien-pasien itu dari sebelum subuh kadang-kadang udah antri nanti baru dapat panggilan habis zuhur gitu karena panjang sekali antriannya. Hmm. Ya. Terus kalau untuk dokter spesialis bedah onkologi yang wanita itu jumlahnya banyak, Mbak? Kalau di Indonesia? Nggak terlalu banyak Nggak sih, terlalu nggak banyak terlalu ya? banyak, mungkin nggak nyampai. Kalau sekarang mungkin sepersepuluh ada nggak ya? Mungkin belum sampai ya sepersepuluhnya. Sepersepuluh Hampir dari yang menjelang total itu itulah ya? tadi. Total 100 itu Iya, sepersepuluhnya berarti? Oh, berarti termasuk langka juga iya, ya? iya. Berarti Yang pasien-pasien perempuan Mbak agak Farida kurang, iya. banyak dong ya? Karena kan kalau wanita kan biasanya ini ya, sungkan ya kalau misalnya ke dokter ini. Kalau dokternya wanita kan Oh, lebih ini, masalah malu lebih belum nyaman ya. periksa ya. Iya. Nah, jadi kan lebih Mm, banyak betul, yang ke betul. Mbak Farida berarti. Hati-hati Mbak ngomong gitu Mbak. Oh gitu. Nanti ada yang Oh gitu. ini, Gak, maksudnya logikanya kan ada yang seperti itu. jitak saya. Kalau kalau Adalah trik-trik sedikit di situ kalau ada. yayasan Smart Pink itu apa, Mbak? Yayasan Smart Pink. Jadi Yayasan. Yayasan SmartPink itu sebetulnya inisiasinya awal sih bisa dibilang dari pasien ya, karena mereka suka pasien saya tuh suka kumpul-kumpul. Awalnya sih kayaknya mereka suka ngobrol-ngobrol di ruang tunggu praktek, lalu pingin kumpul. Awalnya kita cuma kumpul-kumpul biasa, akhirnya ya terfikirlah bagaimana supaya ada bentuk sedikit gitu. Tadinya sih sebelum pandemi ada pemikiran bukan hanya untuk edukasi karena sekarang kan kita kan kalau dilihat websitenya atau medsosnya lebih ke arah edukasi. Ada pemikiran juga untuk pendampingan untuk mereka yang baru terdiagnosis. Cuman karena pandemi kan akhirnya pada nggak berani bertemu satu sama lain, jadi kita masih pending yang seperti itu. Gitu ya, ya, Jadi ya. kalau di Indonesia nih ya, fenomenanya kalau menurut saya mungkin agak beda dengan di Australia, karena Australia kan udah punya sistem ya. Karena orang nggak datang screening aja dikontak kan sama pemerintah untuk datang screening. Kalau di Indonesia itu eh, kita nggak bisa berharap dari situ. Jadi kalau memang kita punya concern terhadap kanker payudara, justru kita harus mengajak Proaktif ya. masyarakat. Iya, proaktif, memberitahukan mereka cara-cara yang benar, kayak bahkan sampai kita harus bisa ngajar ke masyarakat cara misalnya biopsi yang benar tuh kayak gimana sih, tahapan pengobatan yang benar tuh gimana sih. Dan itu awalnya kayaknya mustahil, tapi sekarang udah mulai terasa. Kayak ada pasien yang udah mulai cerita, iya dok, saya disuruh langsung operasi karena dipegang ada benjolan. Terus saya nanya, kenapa dokter langsung operasi? Kenapa nggak biopsi dulu gini-gini? Jadi sudah mulai kritis pasien. Nah, itu Ya, kita ya. juga berharap akan imbas tuh. Jadi, karena ada demand masyarakat yang justru sesuai guidelines, mudah-mudahan nakesnya jadi berubah mindset untuk bekerja sesuai guidelines. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalau lebih banyak lagi kan sistem kesehatan juga mulai mikir gitu ya. Nih masyarakat udah mulai pinter nih, kita nggak bisa seenaknya aja gitu. Ya, Ya, insya Allah. insya Allah ya. Ya, boleh kita mulai, Mbak? Pertanyaannya boleh Silakan, ya? silakan. Oke. Oh ya, tapi sebelum Ya, mau tanya dulu, silakan. kalau di Indonesia tuh rumah sakit kanker tuh jumlahnya gimana, Mbak? Khusus kanker.
Kalau yang menamakan diri rumah sakit khusus kanker yang nasional itu kan Darmais ya di Iya, betul, Jakarta. terkenal. Tapi ini opini pribadi saya ya. Kalau menurut saya sih lagi-lagi kalau jadi pasien di Jakarta harus jeli melihat karena ketika satu lembaga menamakan diri rumah sakit kanker, kita juga harus cek apakah benar komponen-komponen di dalamnya, artinya mulai dari infrastruktur sampai personel memang sesuai dengan harapan kita. Kalau memang misalnya pasiennya udah cerdas, udah tahu bagaimana harusnya, jadi akhirnya bisa menilai sendiri. Eh, Jujur saya sih kasihan ya sama pasien kanker payudara di Indonesia karena kadang-kadang nggak dibuat simple. Maksudnya gini, kalau kita ada di tempat yang jelas sistem kesehatannya kan, kita tahu kita sakit A, oh ke rumah sakit khusus A beres dong, karena sistem sudah menjamin pasti dia udah terstandar dengan benar. Ke rumah sakit sakit B, ke rumah sakit khusus penyakit B harusnya udah. Tapi di Indonesia sayangnya belum semua seperti itu gitu. Beberapa aspek mungkin sudah bagus, tapi ada hal-hal lain yang perlu dikritisi. Baik kalau itu sekarang saya sama teman-teman di yayasan sih intinya adalah apa ya membuat pasien pinter lah untuk aware. Kenapa? Karena kan lagi-lagi kalau masalah kanker payudara sangat bergantung tidak hanya pada stadium, tapi juga pada cara pengobatannya sesuai guidelines atau tidak. Kalau kita mau berharap angka harapan hidup yang cukup baik, gitu. Jelas sekali. Eh, jadi agak membingungkan ya jawabannya ya. Tapi memang kalau saya ditanya itu saya bilang pasien harus pintar di Indonesia. Jadi nggak Nggak mesti bisa ya, cuma nyerah. nggak mesti kalau misalnya title-nya rumah sakit kanker berarti fasilitasnya kemudian segalanya itu akan lebih lengkap daripada yang bukan menamakan kanker gitu Fasilitas ya. kayaknya kalau fasilitas mungkin iya, karena Bisa jadi basically ya. karena mereka rumah sakit pemerintah dan kanker pengadaan alat akan jauh lebih mudah daripada rumah sakit swasta misalnya. Tapi apakah fasilitas itu digunakan dengan baik oleh masyarakat, oleh personal yang ada di sana? Nah, itu yang kita kadang-kadang kita perlu kritisi terus terang. Oh begitu ya Jujur ya saya sih ya bilangnya gitu. ya 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 ya. Mm-mm. Apalagi sekarang informasi sudah sangat terbuka ya, jadi kita sangat Iya, mudah untuk betul, mendapatkan informasi. betul, Kemudian, betul. oke, oh, ya, langsung aja ke ini ya, ke pertanyaan boleh ya Mbak ya. Jadi kalau Silakan. kanker payudara itu apa Mbak? Jadi kanker dulu ya. Kanker itu kan sebetulnya ada yang mengatakan kanker itu bukan satu penyakit, tapi kumpulan dari beberapa penyakit yang kita bilang sindrom. Karena memang kanker itu sebetulnya diawali dengan mutasi gen. Mutasi itu mungkin bahasa awamnya error lah, gen yang error menyebabkan pembelahan sel yang tidak benar. Sehingga sel yang harusnya berhenti membelah, dia terus membelah, tidak terkontrol pembelahannya. Jadi sebab utama kanker tuh pasti itu. Nah, kenapa terjadi mutasi gen? Penyebabnya sangat banyak. Khusus untuk kanker payudara, kita belum bisa menunjuk satu yang menyebabkan mutasi gen itu apa. Karena pathway-nya sangat banyak. Itu juga menyebabkan kenapa misalnya kalau kanker serviks bisa dibikin vaksin karena orang sudah menemukan ternyata penyebabnya mayoritas adalah human papilloma virus. Karena virus berarti bisa dibikin vaksin. Kalau kanker payudara, pathway-nya banyak sekali. Karena itu vaksin belum bisa dibuat untuk kanker payudara. Jadi ya intinya pertumbuhan sel yang abnormal. Pertumbuhan sel abnormal ini biasanya orang sebut tumor. Tumor itu terbagi dua golongan besar, tumor jinak dan tumor ganas. Nah, tumor ganas inilah yang disebut kanker. Jelas sekali Mbak, luar biasa nih penjelasannya. Ya, kemudian apa nih faktor-faktor penyebabnya, penyebab kanker payudara, faktor-faktornya apa aja? Nah, kayak tadi kalau penyebab kan untuk kanker payudara memang kita belum bisa tunjuk jelas. Yang kita bisa amati itu kita namakan faktor resiko. Jadi faktor resiko itu adalah hal-hal yang kalau kita miliki meningkatkan kemungkinan kita mendapat kanker payudara. Nah, faktor resiko ini ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak. Yang tidak bisa dimodifikasi misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin wanita otomatis resiko mendapat kanker payudara lebih tinggi daripada jenis kelamin laki-laki. Laki-laki bisa kanker payudara? Bisa, tapi hanya 1% dari seluruh pasien kanker payudara. Sementara perempuan 99%. Lalu usia, makin tinggi usia maka makin tinggi resiko terkena kanker payudara. Karena itu salah kalau misalnya ada karena kita ketemu pasien ibu-ibu yang udah oma-oma ya, ditanya udah screening belum oma?
alah udah tua, udah aman gitu. Itu salah. Karena justru di atas 40 lah resiko kita untuk terkena kanker payudara itu mulai meningkat signifikan. Dan makin kita tua, resiko makin tinggi, puncaknya di usia 70 tahun. 70 tahun resiko itu tidak turun, stay saja datar di sana. Karena itu kenapa WHO menyarankan begitu menginjak 40 tahun ke atas, apalagi kalau sudah 45 ke atas, itu screening terhadap kanker payudara harus dikerjakan. Nah, itu yang tidak bisa dimodifikasi. Lalu yang tidak bisa dimodifikasi sendiri, garis keturunan. Tapi ingat, kanker payudara yang disebabkan karena keturunan dari pihak keluarga itu hanya 10%. 90% pasien kanker payudara bukan karena diturunkan. Jadi tidak benar juga kalau ada pasien yang tidak mau mengerjakan screening karena merasa saya aman kok di keluarga nggak ada keturunan. Karena 90% dapat saja tanpa perlu diturunkan. Lalu beberapa hal yang mungkin bisa dimodifikasi, misalnya paparan terhadap hormon estrogen itu kita lihat jarak antara mens pertama dengan menopause. Prinsipnya makin panjang paparan seseorang terhadap hormon estrogen, karena memang hormon estrogen ini yang membuat seorang wanita punya siklus mens periodik. Makin panjang dia terpapar hormon estrogen, makin tinggi resiko terkena kanker payudara. Artinya apa? Makin muda seorang anak perempuan mendapatkan mens pertama dan makin tua seseorang mengalami menopause, justru resikonya makin panjang. Itu. Lalu faktor resiko berikutnya misalnya pernah tidak hamil dan menyusui. Jadi ketika seorang wanita pernah melahirkan anak, pernah menyusui, resiko untuk mendapat kanker payudara itu turun. Tapi itu baru terjadi 10 tahun setelah melahirkan anak pertama. Sementara ketika seorang perempuan sedang hamil, justru hamil dan menyusui, justru di situ sedang ada sedikit peningkatan resiko terkena kanker payudara. Kenapa? Karena pada saat itu kan payudara tumbuhnya cepat. Makanya kenapa perempuan ketika hamil menyusui payudara membesar? Karena sel-sel tumbuhnya cepat. Sel yang tumbuhnya cepat, quality controlnya kurang intinya gitu. Sehingga bisa lebih rawan terjadi mutasi gen tadi dan terjadilah kanker. Karena itu yang suka kita wanti-wanti adalah beberapa perempuan datang dalam kondisi baru melahirkan, ada kanker payudara, lalu kita tanya mulai kapan? Oh, mulai sejak awal hamil. Kenapa baru datang sekarang? Karena kita tanya ke dokter, ke kandungannya, dikatakan, oh nggak apa-apa, aman, karena sedang hamil. Nah, ini mindset yang harus dibenahi memang, karena justru ketika seorang wanita sedang hamil atau menyusui punya benjolan di payudara, sebaiknya pastikan bahwa benjolannya memang pasti aman sebelum kita mengatakan, oke, nggak usah diapa-apain sampai melahirkan, misalnya. Yang lain lagi faktor resiko yang jelas misalnya alkohol, lalu rokok itu jelas, lalu kegemukan. Jadi obesitas itu juga salah satu faktor resiko untuk mendapatkan kanker payudara. Ya, itu faktor resiko itu. Lifestyle juga ya, berarti kurang olahraga juga ya Mbak ya? Ya, ya olahraga. Jadi kalau penelitiannya bilang begini, seorang yang memiliki berat badan ideal dan rutin berolahraga, kalau American College Surgeon itu mengatakan seminggu setidaknya 5 kali, masing-masing 30 menit dengan olahraga level sedang, itu dinyatakan akan turun resiko dia terkena kanker. Jadi otomatis kebalikannya, seorang yang obesitas, selalu jarang exercise, dia bisa meningkat resikonya. Kalau faktor makanan Mbak? Tidak secara langsung. Kalau kita bicara makanan yang standar ya, artinya makanan alami, bersih, sehat, itu tidak ada satupun penelitian yang mengatakan bahwa ada makanan tertentu yang membuat kanker atau makanan tertentu yang mencegah kanker. Itu tidak ada sebetulnya. Lain halnya kalau kita bicara makanan yang memang jelas-jelas sudah ada karsinogeniknya ya, seperti kayak makanan awetan kayak sosis atau daging-daging olahan itu kan memang sudah dinyatakan sebagai karsinogenik, jadi itu tidak kita bahas lagi. Tapi basically kalau makanan yang standar, bahan alami, bersih, sehat, tidak pernah ada pantangan sebetulnya selama dikonsumsi dalam jumlah secukupnya, lalu ragamnya bervariasi dengan ukuran yang juga dalam batas normal. Jelas sekali Mbak. Kemudian bagaimana nih caranya mencegah agar tidak mendapatkan kanker payudara? Yang tadi berarti faktor resikonya yang kita bisa modifikasi. Dihindari ya? Lalu
Ya, jadi karena gini, kalau mencegah terkena supaya tidak terkena berarti memang dari awal. Mulai dari anak-anak gadis kita ini ya, dari kecil ajar mereka untuk mau aktif bergerak, ya kan? Ajarkan mereka untuk gaya-gaya hidup sehat lah. Karena sekarang kan kayak saya nggak tahu ya kalau di Australia gimana Mbak, tapi di Indonesia makin banyak loh ngelihat perempuan ngerokok. Ya kan? Jadi itu juga harus jadi perhatian tuh. Jadi intinya yang kita sudah tahu sebagai faktor resiko jauhi, modifikasi kalau mau mencegah. Nah lalu PR berikutnya setelah mencegah deteksi dini. Karena kita juga nggak bisa bilang kayak gini nih, ada pasien kadang-kadang kayak dalam tanda kutip protes. Saya tuh udah sehat loh dok, hidup saya sehat, gaya hidup saya sehat, saya udah ngelahirin, saya nyusuin, kok masih kanker juga, kayak menggugat begitu. Karena memang tidak ada yang bisa menjamin juga orang yang tidak punya faktor resiko pasti tidak pernah kena kanker payudara. Tapi pasti akan lebih kecil jumlahnya ketimbang mereka yang hidupnya sembrono. Jadi intinya itu tadi pengetahuan tentang faktor resiko, lalu modifikasi faktor resiko tersebut. Ya, jelas sekali Mbak. Ya. Kemudian jadi penting sekali Mbak untuk mendeteksi secara dini ya kanker Nah, payudara itu. iya bentuknya ada deteksi dini. Deteksi dini itu jadi gini, upaya kalau misalnya seorang perempuan memang sudah menderita, memang dia Allah kehendaki ya mendapatkan kanker payudara, bagaimana supaya bisa terdeteksi di stadium awal. Kenapa penting? Karena memang semakin awal stadium itu ditemukan, semakin awal stadium kanker payudara ditemukan, maka semakin baik juga angka harapan hidupnya kalau diobati dengan benar. Nah, deteksi dini itu kita bisa ajarkan ke anak-anak perempuan kita sejak dia akil balik. Dengan apa? Yang paling mudah ya sadari self breast examination. Jadi sadari ini kayak nanti ada ini ya, kelihatan nggak Mbak? Kelihatan Mbak. Ya, kalau misalnya ini manekin payudara, ajarkan bagaimana cara si anak harus meraba seluruh payudara. Kenapa? Pada intinya seorang perempuan itu baru akan ngeh di payudaranya ada kelainan atau tidak kalau emang dia kenal payudaranya. Jadi semua bagian payudaranya harus diraba. Cara merabanya ajarkan pakai 3 jari ini, pakai 3 jari ditekan dengan tekanan yang secukupnya, ya kan? Melingkar boleh, apapun arahnya, yang penting semua payudara kena. Terakhir, pencet areolanya. Areola itu area gelap di sekitar puting. Kenapa? Apakah ada cairan yang keluar bercampur darah dari areola itu? Itu sadari. Terus Nah, akan tapi terasa benjolan ya Mbak ya? Kalau pas meraba itu misalkan ada benjolan akan ya, terasa tapi gitu. jangan hanya berpaku pada benjolan. Kadang-kadang ada tanda-tanda lain. Jadi kenapa tadi saya tekankan harus tahu payudaranya yang normal. Sainsnya kadang-kadang bukan benjolan. Misalnya perubahan kulit. Kulitnya kok jadi kayak nggak mulus, kayak pori-porinya besar, tebel, nggak bisa dicubit. Kalau orang bilang kayak kulit jeruk purut, Iya betul. podorange. Nah, itu juga hati-hati. Atau putingnya nih. Ini kenapa puting? Jadi misalnya ini ada penampang payudara nih ya. Kalau lihat gambar yang ini nih misalnya, ini kan menggambarkan kayak ini ada kanker. Kanker itu sudah bermulanya kan di area sini, di dekat-dekat kelenjar payudara, kelenjar susu ya. Tapi kalau dia terus bertumbuh, dia bisa menyeruak ke atas, ke kulit, lalu dia bisa ke bawah, ke dinding dada. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Kalau misalnya dia mengeluarkan darah, lalu dia mengumpul di sini, itulah kenapa ketika kita memencet areola, dia akan keluar cairan bercampur dengan darah. Itu yang kita harus hati-hati. Ini juga menjelaskan jangan percaya, kan kadang ada tuh pengobatan alternatif yang bilang, oh kalau udah diobatin terus pecah berarti bagus tuh, udah keluar penyakitnya. Padahal itu kan menandakan bahwa kanker ini justru makin bertumbuh, dia sudah menyeruak ke kulit ini. Bisa Nah, menyebar malah satu ya. lagi yang suka, Kalau pecah ya. Bisa kenapa? menyebar nggak? Bisa menyebar nggak? Menjalar nggak Mbak? Nah, justru kanker itu kan yang jadi masalah, dia mematikan karena dia bisa menyebar ke organ lain. Kalau hanya tumor jinak, dia tidak punya kemampuan menyebar, walaupun misalnya besar, ada kita pernah ketemu tumor jinak tapi setengah payudara.
Tapi ya dia nggak menyebar kemana-mana. Lain kalau kanker. Kanker itu kalau ini gambarannya kayak begini nih. Dia tuh bisa bikin kayak kaki-kaki begini nih. Ya. Nah, ini dia melepaskan sel-sel. Sel-sel yang lepas inilah nanti yang masuk ke pembuluh darah, ke pembuluh getah bening. Sehingga kalau dia kemudian ketemu tempat yang nyaman di tubuh kita untuk tumbuh, dia akan tumbuh di sana. Biasanya kalau kanker payudara itu menyebar paling banyak ke tulang, lalu ke hati dan ke paru-paru. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi bisa menyebabkan eh kelumpuhan juga ya Mbak ya, kalau kena tulang ya, Kalau kena tulang belakang bisa sampai lumpuh atau sampai lumpuh tulang ya. penyangga berat bisa. Nah, Hmm. ini tadi saya mau nyebutin ini, satu salah konsepsi yang sering difahami oleh orang, kalau ada kelainan tapi nggak sakit aman. Itu satu. Lalu salah konsep lagi adalah kalau ada benjolan tapi kalau digerakkan masih gampang digerakkan itu aman. Itu hati-hati. Kenapa? Pertama, justru kebanyakan kanker tidak nyeri. Kebanyakan kanker tidak nyeri ya, saya ulangi. Mungkin sekitar 90% kanker tidak akan memberikan sensibilitas nyeri. Jadi kalau ada kelainan di payudara, walaupun tidak nyeri, saran saya segera datangi tenaga kesehatan. Yang kedua, ada pendapat di masyarakat kalau ada benjolan tapi masih bisa digoyang, kata mereka aman. Oh iya, masih bisa digoyang. Kenapa? Karena memang dia belum lengket ke dinding dada, dia belum lengket ke kulit, jadi masih bisa digoyang. Tapi bisa jadi itu kanker. Jadi sebetulnya paling paling mudah untuk masyarakat awam adalah satu, kenali payudaranya yang normal. Kedua, begitu pada saat sadari misalnya menemukan kelainan pada payudara, jangan terlalu lama ditunggu. Mungkin nunggu seminggu karena mungkin nih karena ini ya lagi mau mens gitu kan. Oke, seminggu 2 minggu. Tapi begitu tidak menghilang segera periksakan diri. Nah, yang ketiga ini Mbak yang penting screening. Jadi konsep screening ini yang harus difahami oleh masyarakat. Screening itu artinya memeriksakan diri secara rutin pada kasus-kasus penyakit yang memang kejadiannya tinggi. Jadi bukan memeriksakan diri karena ada keluhan atau ada masalah. Kayak kalau mungkin di Australia kan suka diingetin ya katanya ya, misalnya ada seorang perempuan sudah sekian lama nggak pernah screening, biasanya ada panggilan kan atau pemberitahuan, udah sekian lama loh harusnya kamu datang mamografi gitu-gitu. Nah itu konsepnya adalah kita berusaha menangkap kanker payudara di stadium yang awal sekali. Karena kanker payudara di stadium yang sangat awal itu biasanya tidak teraba, tidak terasa apa-apa. Tapi ketika di mamogram, dia akan kelihatan dan kalau dikejar ternyata benar hasil biopsinya adalah kanker, maka umumnya kalau yang seperti itu masih ditemukan di stadium 0 atau stadium 1. Kanker payudara stadium 0, stadium 1 dengan pengobatan yang benar, angka harapan hidupnya bisa mencapai 100%. Bagus sekali. Tapi bayangkan kalau sudah stadium 4, di mana sudah ada penyebaran ke organ yang lain tadi, angka harapan hidupnya dalam 5 tahun pertama hanya 20%. Artinya kalau ada 100 penderita kanker payudara stadium 4, dalam 5 tahun yang bertahan hidup rata-rata hanya 20 orang, yang 80 orangnya tidak bertahan hidup. Jadi konsep screening itu harus kuat nih di masyarakat untuk kanker payudara, karena itu tadi, semakin diketahui di stadium awal, dan diobati dengan baik dan benar, maka angka harapan hidupnya akan bagus. Hmm. Gitu. Kemudian kalau yang sadari tadi itu ada waktu-waktu tertentu ya untuk sadari ya. Kan kalau misalkan lagi Ya, menstruasi kan jadi nggak sebetulnya, disarankan, tapi setelah menstruasi kan, setelah ya, selesai kan. ya, jadi sebetulnya untuk semua jenis screening payudara sih disarankan memang dilakukan antara hari ke-7 sampai ke-15 dari hari pertama keluar mens. Kenapa? Ini berhubungan dengan tekstur payudara yang biasanya paling lembek, paling lunak. Kenapa begitu? Ada hubungan dengan hormon estrogen. Karena 2 minggu sebelum seorang perempuan mendapat mens, itu biasanya hormon estrogen sudah naik. Hormon estrogen yang naik itu menyebabkan badan kita biasanya terasanya nggak enak dan payudara kencang.
Payudara yang kencang karena bengkak akibat pengaruh hormon itu kalau diperiksa atau diraba tidak akan terlalu memberikan hasil yang bagus. Kalau ada benjolan yang masih kecil misalnya diraba susah banget karena lagi padat payudaranya. Kita kerjakan mamogram atau ultrasonografi pun kalau apalagi pasiennya payudaranya masih padat sekali karena masih muda, gambarannya pun tidak akan terlalu jelas. Itu masalahnya. Nah, untuk yang sadanis, Hmm? pemeriksaan payudara klinis, sadanis. Hmm? Nah, itu kapan? Kalau WHO menyarankan mulai umur 25 tahun, seorang perempuan sudah mulai mengunjungi dokter untuk sadanis setahun sekali. Nanti, tapi belum perlu ditambahkan dengan imaging apa-apa, sampai mungkin 30-an disarankan kalau memang fasilitasnya memadai ditambahkan dengan ultrasonografi. Mamogram kapan dimulai? Itu dilakukan pada wanita-wanita dengan resiko yang mulai tinggi. Tiap negara bisa berbeda-beda standarnya, rata-rata antara 40 sampai 50 akan memulai. Kalau Amerika tuh umur 40-an sudah disarankan mamogram teratur, ada negara kayak UK kalau nggak salah 45 tahun, itu berbeda-beda. Tapi orang tidak akan berdebat lagi bahwa di atas 45 tahun seorang perempuan pasti harus screening mamogram karena memang resikonya mulai meningkat. Nah, yang mamogram ini gini, banyak perempuan nggak mau ngerjain, kenapa? Karena sakit katanya. Karena memang kan payudara dipres, ya kan, ditekan payudaranya dilihat dengan X-ray. Walaupun sebenarnya eh, apa ya, kalau perempuan kan akrab ya dengan rasa sakit ya, maksudnya mau menstruasi sakit, melahirkan sakit gitu kan, dan sakitnya mamogram itu kan cuma sebentar, jadi sebetulnya nggak sebanding. Tapi katakan memang ada seorang wanita yang ambang nyerinya rendah sekali, nah kalau emang itu terjadi jangan diam, komunikasikan dengan dokter. Kenapa? Karena bisa dibantu dengan pemberian obat-obat pengurang nyeri atau diolesi gel-gel untuk mengurangi nyeri. Itu bisa dibantu. Gitu. Jadi sebetulnya ada jalan supaya screening tetap bisa dilakukan. Gitu. Ya, jelas sekali, Mbak. Nah, kemudian itu tadi kan ada stadiumnya, ada berapa, Mbak? Ada yang 0, 1, 2, 3, 4 ya, Mbak ya? Stadium 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu biasanya mulai apa pengangkatan tuh kan itu stadium berapa tuh, Mbak? Jadi konsepnya justru operasi itu dimungkinkan kalau dia belum menjadi stadium jauh atau stadium lanjut, which is stadium 4, atau ada juga sebagian stadium 3 yang walaupun belum menyebar jauh, tapi posisi kankernya di payudara sudah sedemikian rupa lengket, sehingga kalaupun dioperasi tidak akan meninggalkan batas sayatan di badan yang aman dari tumor. Nah, jadi justru dua itu yang tidak bisa dioperasi. Jadi filosofinya dalam kanker payudara justru semakin awal ditemukan kanker payudara, semakin bisa dilakukan operasi. Ini agak berlawanan mungkin dengan harapan masyarakat karena untuk masyarakat mereka justru agak ngeri dengan kata-kata operasi. Karena seakan-akan operasi kalau bermain pisau itu sesuatu yang menakutkan. Lalu yang kedua, yang paling ditakuti para kaum perempuan biasanya kehilangan payudara. Padahal sebetulnya secara efek samping justru operasi ini paling bisa dikendalikan karena tindakannya hanya sesaat, bisa dipersiapkan pasiennya sebelumnya, dirawat setelahnya, dan setelah itu selesai. Mengenai kekhawatiran kehilangan payudara karena kanker payudara juga sudah tidak relevan karena sekarang pengobatan sudah sangat berkembang, termasuk anggapan bahwa oh kalau ada kanker payudara harus cepat-cepat dioperasi, operasinya harus seradikal mungkin. Itu udah outdated. Kenapa? Sekarang ini standar pengobatan kanker payudara adalah kualitas hidup. Jadi kualitas hidup itu ada dua komponen. Yang pertama, bahwa kita bisa menangani secara onkologi kankernya dengan baik dan benar. Yang kedua, penyintasnya merasa kualitas hidupnya tetap baik termasuk dalam hal ini estetika. Sehingga yang berkembang sekarang itu justru kalau mau disimpulkan ada dua. Satu, untuk kanker payudara tidak semua harus segera dioperasi.
terdapat beberapa jenis kanker payudara yang bergantung pada stadium dan sifatnya. Kalau diberikan obat-obatan dulu untuk mengecilkan si kanker, baru kemudian dioperasi, hasilnya akan lebih baik. Itu namanya terapi neoadjuvan. Jadi neoadjuvan itu sebelum operasi. Itu bisa didiskusikan dengan dokter. Lalu landmark yang kedua yang penting dalam pengobatan kanker payudara adalah yang berkembang itu sekarang adalah pembedahan yang dinamakan sebagai operasi rekonstruksi. Artinya membentuk kembali payudara pasca pengangkatan payudara baik seluruhnya maupun sebagian payudara karena kanker. Orang nyebut juga nama lainnya onkoplasti. Jadi gabungan antara onko itu onkologi, plasti itu bedah plastik. Jadi menggabungkan teknik pembedahan onkologi dan bedah plastik. Nah, ini yang sebetulnya sejak 2000-an sudah mulai tren, sudah mulai diperkenalkan ke masyarakat, sehingga kalau ada kekhawatiran kehilangan payudara sehingga tidak mau berobat, itu sudah tidak relevan lagi. Ya, jelas sekali, Mbak. Nah, itu kalau misalkan sudah diangkat, kan? Itu apakah sudah hilang sama sekali? Berarti tidak akan ada potensi untuk dapat lagi gitu, Mbak? Jadi gini, kalau kita ngomong kanker, jangan bayangkan kayak sinetron yang bisa bilang, oh ya, ibu udah sembuh. Dalam kanker, ini kita ngomong belak-belakan aja. Dalam kanker tuh kita nggak pernah bilang, udah sembuh, udah nggak akan kambuh, udah nggak ada sel kanker. No way. Kalau ada dokter bilang gitu, ya dia nggak being honest sebetulnya. Makanya kata-kata dalam observasi pasien atau penyintas kanker payudara itu adalah surveillance. Surveillance itu kita awasi pasien. Dalam 2-3 tahun pertama awal setelah terapi selesai, itu adalah masa di mana kita harus awasi pasien lebih ketat karena kemungkinan kekambuhan paling tinggi ada di tahun-tahun itu. Makanya biasanya 2-3 tahun pertama, penyintas kanker payudara akan kita minta untuk kontrol 3 bulan sekali. Kemudian kalau 3 tahun pertama berlalu tanpa ada kekambuhan, kita bisa bilang prognosis pasien ini kelihatannya cukup baik. Kita minta dalam tahun keempat dan kelima untuk kontrol 6 bulan sekali. Sampai 5 tahun tidak ada kekambuhan, sepertinya memang prognosisnya cukup baik. Kita di atas 5 tahun pasien kita minta cukup kontrol setahun sekali. Jadi kanker itu seperti itu, tidak bisa kita bilang, termasuk saya paling nggak suka menjanjikan ke pasien pasti sembuh, udah hilang kankernya. Karena sampai sekarang tidak ada satupun metode di dunia yang bisa meriksa apa gitu ya, terus bilang oke, udah nggak ada sel kanker di badan. Kenapa? Jangankan penyintas kanker, mungkin kita aja yang sehat ini punya sel kanker di badan, hanya tidak bertumbuh. Bisa jadi seperti itu. Ya. Ya. Terus kalau itu stres itu juga menjadi salah satu penyebab nggak? Penyebab kanker? Iya, tidak secara langsung lah Tidak ya, secara tidak langsung. secara langsung. Karena tadi saya bilang kanker itu kan sindrom, kumpulan dari berbagai penyakit, pathway-nya banyak gitu kan. Jadi otomatis apapun yang mengganggu keseimbangan di tubuh kita, baik masalah kayak tadi masalah pikiran, masalah kebiasaan hidup yang berhubungan dengan makanan atau aktivitas, ya dia akan ada disrupsi sehingga kemungkinan ya akan merusak keseimbangan ketahanan tubuh kita itu. Jadi nggak pernah ada satupun penelitian yang bilang membuktikan ini pasti bikin kanker payudara, nggak ada. Tapi bahwa seseorang yang hidupnya lebih sehat, mindsetnya lebih positif, ya kan, bisa menghindari polusi dalam kehidupan sehari-hari, resikonya memang akan jauh lebih kecil ketimbang mereka yang hidupnya tidak teratur. Nah, sekali, dokter. Nah, itu tadi kan bisa juga terjadi pada pria ya, tapi cuma 1% ya, dokter. Nah, ya, hanya 1%. Sedangkan pria itu secara hormonal juga kan totally berbeda ya sama wanita ya. Itu bagaimana Tapi kalau kejadiannya pada mereka itu seperti apa gitu? Apa yang berbeda gitu? Sebetulnya malah lebih gampang mengenali pada pria kan, karena mereka punya payudara tapi tipis. Sehingga kalau ada benjolan, umumnya sih mereka harusnya lebih gampang untuk ngerabanya gitu. Perempuan itu kadang-kadang yang susah apabila maaf ya payudaranya besar, lalu memang tidak terbiasa mengerjakan sadari, sehingga dia juga nggak paham payudara itu sebenarnya seperti apa.
Itu paling sering kalau kita minta, Bu, untuk sekarang screeningnya aman ya, tolong sadari di rumah. Tapi saya nggak tahu dok, payudara saya yang benar kayak apa gitu. Nah, kalau gitu biasanya kita ajarkan gini, pernah sekali screening ke dokter. Ketika sudah screening dan dokter menyatakan, oke Bu, ini payudara Ibu untuk saat ini aman. Kembali lagi ya, misalnya setahun lagi. Sampai rumah, buka baju, amati payudara, raba payudara, hafalkan. Oh, payudara saya yang kata dokter aman, tidak ada kelainan, tampilannya begini. Kalau diraba seperti ini. Itu menjadi modal kalau kita memeriksa payudara di bulan-bulan berikutnya, kalau ada kelainan dibandingkan yang kita lihat dan raba sekarang, itu berarti tanda kita harus ke dokter walaupun belum waktunya screening. Jadi seperti itu. Ya, jelas sekali Bu Dokter. Nah, terus apa lagi ya? Kemudian tindakan operasi. Apa sih nama tindakan operasinya, Bu Dokter? Ada istilahnya ya? Kalau misalkan, Beragam, jadi kayak yang paling paling konvensional tuh yang orang sebut sebagai mastektomi, pengangkatan seluruh payudara. Lalu ada yang namanya BCS, breast conserving surgery, artinya mengangkat hanya bagian tumornya saja, sementara bagian payudara yang lain dibiarkan. Nah, baik mastektomi maupun BCS itu bisa disertai dengan tadi itu rekonstruksi atau onkoplasti atau tidak. Jadi misalnya ada pasien memang harus diangkat seluruh payudara, tapi ingin tetap punya payudara, yang kita angkat payudaranya, kulitnya dan putingnya kalau bisa dipertahankan, nanti semacam kayak ada envelope gitu kan, tinggal kita isi lagi, sehingga masih punya payudara. Atau misalnya ada pasien punya kanker di sini, ya kita ambil area yang ada kankernya, area ini kosong, kalau dibiarin kosong aja kan juga jelek, nanti melesak ke dalam. Nah, ini kita kerjakan rekonstruksi atau onkoplasti, kita isi lagi supaya tampilannya tetap baik. Itu untuk payudara. Nah, ini yang penting juga harus paham nih. Kanker itu kalau mau dibagi di awal, secara garis besar juga bisa dibagi dua. Yang satu in situ dan invasif. In situ itu artinya si kanker masih terlokalisir. Kalau kanker payudara berarti dia baru di payudara saja. Dia belum, sel-selnya belum menembus pembuluh darah, belum menembus pembuluh getah bening sehingga tidak punya kemampuan untuk menyebar. Sementara kanker payudara invasif, dia sudah masuk sel-selnya ke pembuluh darah-pembuluh getah bening sehingga yang tadi itu bisa menyebabkan penyebaran di tempat lain. Kalau kita menghadapi kanker payudara yang in situ, maka operasinya cukup mengenai payudara saja. Karena memang masalahnya hanya di situ. Tapi kalau sudah keluar diagnosis kanker payudara invasif, maka operasi tidak boleh hanya mengenai payudara. Kenapa? Karena drainase dari payudara itu yang pertama adalah ke kelenjar getah bening di ketiak. Jadi tempat yang pertama mendapat resiko penyebaran itu kelenjar getah bening di ketiak. Jadi begitu seseorang dinyatakan hasil biopsinya kanker payudara invasif, maka operasinya harus mengenai bukan hanya payudara, tapi juga kelenjar getah bening di ketiaknya. Kalau stadium awal, kita dokter mengerjakan yang namanya sentinel lymph node biopsy, disingkat SLNB. Itu cara kita mengklasifikasi sudah ada penyebaran belum ya. Kalau belum ada penyebaran, berarti kita tidak usah ngapa-ngapain di situ. Jadi pasiennya tidak perlu dibersihkan kelenjar getah beningnya. Tapi kalau sudah ada penyebaran, maka harus dikerjakan yang namanya pembersihan atau kata lainnya diseksi aksila. Tapi kalau pasiennya datang udah stadiumnya agak lanjut ya, maksudnya walaupun belum menyebar jauh tapi sudah cukup luas, ya kita harus kerjakan pembersihan kelenjar getah bening aksila atau ketiak ini. Yang memang kalau kita bersihkan, lengan yang bersangkutan ini punya resiko mengalami pembengkakan. Kita sebut namanya lymphedem. Itu sekitar 20% resikonya berlangsung seumur hidup. Jadi dari sini lagi poinnya adalah alangkah pentingnya seseorang datang di stadium awal. Betapa banyak yang dia akan selamatkan atau dia dapatkan keuntungan, mulai dari tipe operasinya kita bisa tawarkan banyak, operasinya bisa seminimal mungkin radikalitasnya tapi memenuhi kaidah onkologi. Secara estetis dia masih punya efek-efek samping akibat pengobatan karena ada di stadium awal juga berkurang.
otomatis cost akan lebih rendah, biaya lebih rendah kalau dia datang di stadium awal, dan angka harapan hidupnya lebih bagus. Jadi sekali lagi itu penting sekali. Dan jadi masalah gini, kalau saya nggak tahu kalau di Australia, tapi di Indonesia paling banyak ibu-ibu kalau dibilang, Bu, screening Bu, payudara, nggak ah, takut nanti malah ketahuan ada sakit. Jadi kayak mendingan nggak tahu ada penyakit ketimbang tahu. Padahal kalau taunya di stadium awal, itu kan justru bagus daripada taunya di stadium yang belakangan atau stadium lanjut. Cuman tadi kan Mbak Farida bilang tidak menjamin ya, tidak bisa menjamin bahwa kalau sudah terkena kanker itu akan sembuh total gitu kan. Jadi ketika kita sudah Tidak ada yang divonis, bisa jamin. ah, Kalau ada dokter yang jamin itu nah lying. artinya kalau kita sudah seumpamanya sudah divonis gitu ya, terkena, berarti kita harus ini ya, ongoing treatment lah istilahnya. Walaupun itu di stadium awal, tapi sudah Ya. dinyatakan kanker. Ya, treatmentnya sendiri kan mungkin kan hanya takes time, paling panjang mungkin sekitar setahun lah ya, gitu kan. Itu udah yang paling panjang, setahun terus-terusan mulai dari biopsi sampai treatment selesai itu mungkin setahun lebih sedikit. Ada yang bisa lebih pendek, tergantung dari jenis kankernya sama sifatnya. Berikutnya adalah ya bagaimana kita memaintain, artinya kontrol lanjut, gaya hidup kita perbaiki, yang cukup membuat kita apa ya appreciate kepada para penyintas itu. Banyak pasien saya yang justru merasa dalam tanda kutip bersyukur karena kena kanker payudara. Mereka bilang hidup kita jadi lebih baik, Dok. Kita jadi lebih menghargai hidup. Kita jadi lebih menghargai apa yang kita punya. Malah ada Lebih satu pasien waspada saya ya, bilang, oh, bukan hanya waspada ya, jadi sebagai lebih menjaga seorang dan menjaga ya. kepribadian. Nah, jadi secara kepribadian pun mereka menjadi apa? Seseorang yang lebih menghargai apa yang diberikan Allah pada mereka. Kalau kewaspadaan sama menjaga itu mungkin lebih kaitannya dengan knowledge ya, karena otomatis penyintas akan lebih banyak belajar, akan lebih banyak cari tahu. Tapi banyak pasien yang merasa jadi itu seperti kayak hadiah Allah untuk mereka. Ada yang bilang pasien saya misalnya, saya dok sebelum kanker itu orangnya egois, tertutup. Saya selalu ngelihat orang dengan kacamata negatif. Ada apa-apa saya pikir pasti ini salah. Setelah saya kena kanker, terus saya melihat banyak orang yang mensupport saya, terus keluarga saya malah jadi kompak. Jadi saya melihat ini emang hadiah Allah buat saya karena saya dan keluarga menjadi lebih baik. Jadi beberapa orang mungkin menyangka, wah kanker ini kayak apa ya, momok, membuat seumur hidup tidak bisa merasa seperti normal lagi, tapi justru sebagian pasien merasa ini justru hadiah yang membuat mereka lebih baik. Karena mereka gini bilang, pada akhirnya kata mereka, kita nggak pernah tahu kok kapan kita dipanggil sama Allah. Eh, ada Bu beberapa pasien saya, dia kanker, selalu berobat ditemani oleh suaminya, ya kan? Suaminya sehat nemenin. Sekarang ibu ini masih ada, suaminya sudah meninggal. Jadi sebetulnya tidak ada apa ya, bahwa memang kanker kalau diobati terlambat akan memberikan dampak yang fatal bahkan kematian. Iya, tapi kalau ada anggapan orang yang kena kanker pasti meninggal lebih duluan, nggak benar gitu. Banyak yang lebih sehat akhirnya meninggal duluan juga, karena pada akhirnya itu kan tergantung yang di atas. Jadi kalau saya boleh apa ya menyimpulkan sebetulnya ketika kita diberi Allah cobaan kanker, mungkin yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapinya sebagai ya hadiah Allah yang membuat kita lebih baik, lalu membuat kita justru makin yakin ya hidup itu memang bukan kuasa kita cuma dikasih ujian supaya bisa menyikapinya dengan cara yang terbaik juga. Dan lebih empati juga ya. Biasanya Betul, sesama betul. survivor ya, Banyak banyak empati ya, banyak banyak pasien, yang peduli. tadinya kayak tadi saya bilang, lebih tertutup, sekarang malah dia yang kalau ada survivor yang baru yang masih
galau kan, masih gundah gulana galau. Mereka yang menyemangati sekarang gitu kan, masih biasa kan orang-orang kita masih ragu, bener nggak sih harus biopsi, katanya biopsi malah bikin ganas, yang tadinya nggak ganas jadi ganas, terus nyebarlah segala macem. Oh, nanti kalau diobatin kemo, kata tetangga saya nanti malah cepat mati, gitu-gitu kan kalau di sini mitos-mitosnya. Nah, biasanya mereka yang sudah alumni nih, yang sudah selesai pengobatan, itu yang memberikan semangat dan memberikan gambaran yang sesungguhnya gitu loh. Karena kan banyak yang berada di masyarakat itu kan suka cerita yang jelek-jelek. Kalau yang bagus-bagus kan nggak di blow up kalau di kita. Tapi kalau yang jelek-jelek, ya diulang-ulang terus berantai, itu yang nyampe ke orang sehingga orang ketakutan sebetulnya. Jadi banyak sih yang menjadi lebih itu di Smarting ini teman-teman kita itu justru kompaknya karena seperti itu, saling menolong. Nah, mulai dari yang kayak gitu, dari memberikan semangat sampai gimana cara dapat obat yang bisa murah meriah. Kayak misalnya kan ada terapi hormonal yang memang harus dipakai jangka lama, minimal 5 tahun, kadang bisa sampai 7 tahun, 10 tahun. Itu mereka udah punya jalur sendiri tuh gimana cara dapat obat, misalnya yang kemarin tuh yang 1 bulannya ada obat injeksi yang mungkin 5 juta, ada yang dapat jalur akhirnya bisa beli dengan harga jauh lebih rendah karena dia punya cara supaya misalnya kayak bayar 5 dapat 7 gitu. Oh, pinter-pinter itu, dan saling tolong menolong, senang kalau ngelihatnya. Jadi sharing informasi ya, satu sama lain ya. Ya, Saling betul. Saling membantu. memberi semangat juga. Betul, betul. Sharing pengalamannya ya, teman-teman. Ya, Kemudian kan suka banyak mitos-mitos ya terkait dengan kanker payudara. Itu yang Bu Dokter sering dengar tuh apa tuh mitos-mitos? Sekalian ini apa buat edukasi juga. tadi ya yang saya sebutin tadi, kalau di Indonesia tuh khasnya kadang-kadang orang juga nggak mau cepat periksa karena khawatir dituduh. Jadi kalau di daerah ya rupanya ada anggapan kalau orang kena kanker payudara itu karena banyak dosa. Jadi mereka suka menyembunyikan karena tidak mau stigma ya, itu lebih tepat stigma masyarakat sih. Jadi udah lagi sakit kanker komentarnya tuh makanya jangan apa sih kayak jangan kurang ajar mas suami gitu. Seperti itu. Terus kadang-kadang di kalangan masyarakat kita kan mungkin maksudnya baik ya, tapi ada pasien saya bilang gini, iya dok saya paling sebel kalau ada orang bilang saya kan kena kanker terus dibilang ya udah sabar ya bu gitu. Kurang sabar apa saya lagi gitu. Ngapain nyuruh-nyuruh saya sabar? Saya kurang sabar apa kata dia gitu. Jadi mereka nggak terlalu suka karena kesannya mereka tuh dianggap apa ya ya orang yang kurang sabar, orang yang berdosa. Padahal kan ya kita nggak pernah tahu siapa yang bisa dapat sakit. Lalu mitos yang lain yang kadang-kadang konyol ya kayak eh, apa sih di masyarakat BH ya, BH berkawat lah, nggak tahu itu sumbernya dari mana, nggak ada penelitian, nggak ada Warna apa. hitam katanya. Oh, ya Allah, kasihan dia yang jual BH warna hitam langsung nggak Nggak laku. laku. Ya, nggak tahu ya, saya nggak tahu di Australia ada nggak sih kayak gitu-gitu kan, ada juga orang Australia yang konyol-konyol kan ada juga saya tahu gitu, tapi nggak tahu apakah itu sampai begitu ya. Kalau di sini kan ada aja terus apalagi gula, gula itu bikin bikin kanker, makanya pas lagi booming keto apa diet keto, Iya. wah semua gitu. Terus daging, daging bikin kanker gitu kan. Pasien pasti nanya itu, saya bilang, emang ibu makan daging berapa kilo sehari? Saya bilang gitu. Ya enggak lah dok, jarang. Paling juga kalau ada selamatan atau apa beli barang. Orang-orang Indonesia gitu loh, daging sekilo buat bareng-bareng sekeluarga gitu kan. Ya udah, saya bilang batas normal kan, nggak tiap hari juga. Sedangkan penelitian bilang aja 65 gram per hari atau 130 gram 3 kali seminggu aja nggak ada masalah gitu loh. Kecuali kita kayak orang dulu saya pernah waktu saya pertukaran pelajar di Amerika, memang kalau keluarga saya masak itu 1 kilo tuh buat berempat gitu kan sekali makan, itu kan memang porsi besar. Tapi di kita kan standar aja, makanya saya bilang kalau saya ditanya makanan sama pasien, udah deh saya bilang pakai standar ilmu yang diajar ke kita pas SD, 4 sehat 5 sempurna, beragam bervariasi, bahannya alami, makanan rumahan aja udah. Saya bilang udah selesai, itu nggak usah pusing-pusing ngafalin apa yang boleh apa yang enggak.
Bayangin orang lagi sakit kanker, lagi di kemo kan butuh stamina yang bagus. Terus dipusingin dengan ngafalin boleh makan ini, nggak boleh makan itu, stres kan dia. Jadi ya sebetulnya kalau saya bilang sama pasien saya makan apa aja yang penting bersih sehat. Upayakan makanan rumahan, saya bilang gitu. Luar biasa sekali ya. Mm. Wah, ini jelas ya. Jadi apa kanker payudara itu menduduki kanker yang nomor satu ya, penyebab kematian. Nomor satu. Nomor Baik di satu. Indonesia maupun di dunia, secara insiden maupun angka kematian dia nomor satu. Oh, oke. Jadi ini bukan small issue ya, ini big issue. Tapi memang nggak semua negara serius menghadapinya. Kalau ya jujur aja kayak di Indonesia sih belum serius, sistemnya nggak ngena lah. Lebih sifatnya seremonial, insidental aja kayak sekarang bulan Breast Cancer Awareness Month. Ya banyaklah acara-acara. Tapi nanti coba aja bulan depan udah nggak ada apa-apa lagi. Ya, Gitu. betul ya. Mm. Mm-mm. Kemudian kalau cervix cancer itu yang kedua. Kedua, cervix. Dulu Kedua waktu saya cervix. masih koas, kayaknya cervix pertama ya. Tapi kan terus kan Sempat ya cervix pertama ya. punya vaksin. Pernah. Cervix punya vaksin sekarang. Gitu kan. Dan relatif screeningnya kan lebih mudah. Screeningnya itu dengan IVA aja, bidan-bidan bisa di kampung-kampung ngerjain. Gampang gitu loh. Nah, kalau kanker payudara, kadang-kadang sedih juga ya, ada pasien datang udah agak terlambat, saya tanya, kok baru berobat? Enggak dok, saya sudah berobat ke dokter, ada kadang ada sampai 3 dokter, tapi semua bilang nggak apa-apa, ini cuma penebalan payudara aja. Jadi kadang-kadang kita juga agak sedih karena kemampuan sadanis tenaga kesehatan kita sendiri kurang. Ini yang memang harus diperbaiki juga. Sadanis aja kurang, padahal di Indonesia misalnya mamografi nggak terjangkau. Karena nggak semua daerah ada BPJS nggak nanggung mamografi. USG kadang ditanggung, kadang enggak sama BPJS. Jadi harusnya kita tuh mengandalkan sadanis. Nah, sadanis kita masih menjumpai nih pasien-pasien yang sebetulnya bukannya dia nggak mau berobat, dia sudah berobat, tapi nakes yang menghadapinya di awal salah mendiagnosis. Jadi ini lagi-lagi PR kita bersama untuk memperbaiki kondisi. Berarti banyak kendala-kendalanya, Mbak. Ya, sejauh ini cukup banyak kendala, makanya perlu dukungan semua pihak kalau kita ingin memperbaiki. Kita nggak bisa cuma protes kan ya, nggak bisa cuma protes, ngeluh, tapi kita harus ada move lah. Makanya pas teman-teman ngusulin inisiasi YSP ini, ya kita juga seneng aja sih, karena itu minimal di tengah kesibukan kita, kita masih bisa ngasih edukasi. Acara-acara kayak gini nih saya diajakin ya kadang-kadang walaupun lagi repot udahlah kita sempetin karena apa kita berharap kayak acara ini yang denger mungkin cuma berapa orang tapi akan menularkannya ke teman sekitar, ke saudara, menganjurkan ke tempat yang lain. Paling nggak kita sih percaya lebih baik ngerjain sesuatu walaupun kecil ya daripada tidak sama sekali. Ya, betul sekali, Mbak. Nah, terus apa lagi ya? Berarti Mbak Farida semua jenis kanker ya? Menangani semua jenis kanker ya? Kalau di Indonesia itu kalau bedah onkologi sebetulnya cakupannya head, neck, breast, skin, sama soft tissue. Tapi semenjak saya keluar, saya resign dari RSCM, saya private practice aja. Barangkali kayak tadi Mbak bilang, karena saya perempuan, banyak pasien perempuan ke saya mendapati pada akhirnya 90% pasien saya breast. Akhirnya saya memutuskan saya mau menekuni breast dan satu lagi kanker tiroid. Karena memang kanker tiroid juga angkanya untuk bidang saya yang kedua tinggi untuk bidang saya ya. Kalau kanker serviks itu kan ginekologi. Jadi saya memutuskan saya mendalami dua itu, dalam arti mendalami itu saya selalu berusaha update, berusaha memperbarui terus knowledge maupun skill. Kalau untuk kanker yang lain, terus terang saya akan jujur sama pasien kalau saya tidak terlalu menguasai, artinya standar awal dasar tentu saya dididik untuk itu. Tapi kalau sudah complicated, sementara misalnya pasiennya berkeras ingin dengan saya akan bilang, saya panggil tim. Saya akan kerja bareng dengan tim, saya panggil teman saya yang memang dia lebih menekuni ke arah itu. Karena memang sistem di Indonesia ini agak unik sih. Kita bedah onkologi, jadi memegang yang tadi itu kan, head, neck, skin, soft tissue, breast, 5.
Tapi coba kalau Mbak ke Australia, kenalnya kan breast surgeon. Australia itu adanya breast surgeon. Most countries saya pikir mereka akan lebih fokus pada organ. Dulu saya juga pas masih di pendidikan saya bilang, ih kenapa juga harus breast doang gitu kan? Makin banyak kita nguasain kan makin oke. Tapi sekarang percaya deh, nguasain breast secara detail, update aja, itu udah cukup memakan waktu dan energi. Karena kebetulan breast cancer ini perkembangan ilmunya pesat banget. Jadi kita harus tetap update untuk itu. Menurut saya sih jadi lebih baik kita nggak usah mengklaim menguasai terlalu banyak, tapi kita dalam di situ. Ya, betul ya. Berarti ini Mbak Farida termasuk salah satu pakar nih. Pakar di Wah, penanganan enggak lah, breast kalau cancer. pakar belum lah, belum. Hanya berusaha. Saya cuma mikir begini, kalau pasien udah datang berarti kan percaya sama kita ya. Apa sih kalau bahasa Islamnya amanah gitu kan, ngasih kita amanah, ya amanah nggak boleh disia-siakan lah gitu. Khawatir juga loh Mbak, karena jadi dokter tuh ada perasaan, udah kita udah bener belum ya? Jangan sampai ntar pas kita lagi ditanya sama Allah, dihisap, kenapa ngerjain gini ke pasien, kan kamu harusnya tahu begini. Wah, ngeri juga loh kadang-kadang kan. Jadi ya emang harus belajar, harus update terus gitu. Betulnya yang dokter Farida yang spesialis onkologi cuma dokter Farida ini, Briani Sobri kayaknya di Indonesia. Oh, enggak, Oh, banyak, banyak. banyak enggak. Enggak, enggak. Saya Saya googling, mah nggak saya ada googling papanya langsung di sini. dapat nama Mbak. Enggak lah, enggak. Jadi Banyak, saya banyak, googling banyak yang dokter lebih hebat Farida dari saya. onkologi, keluar langsung dokter Farida Briani Sobri langsung. Karena Mbak Nusa dokter Farida onkologi. Udah ada Farida, udah ada onkologi ya. Memang kalau di onkologi mungkin saya gitu Iya kan. makanya. Tapi kalau dokter dokter onkologi ya banyak, Oh, banyak. banyak, Ya. banyak. Apa nih pesan-pesannya Mbak buat kita semua dari diskusi hari ini? Pesan-pesannya yang perlu kita paling penting Ya kita ingat. satu awareness sama kanker payudara itu memang harus dimiliki. Dan kalau kita bicara awareness, bukan cuma sekedar tahu, paham, tapi minimal kita punya ilmu dasar supaya kita bisa mengerjakan screening dengan baik. Dan kalau sampai kita merasa ada kelainan, kita juga tahu step berikutnya yang tepat apa. Saya nggak tahu nih yang nonton kita hari ini banyak di Australia atau di Indonesia, tapi masih banyak fenomena di Indonesia, pasien datang sudah dalam kondisi dioperasi. Kenapa? Dokternya begitu ngeraba benjolan langsung operasi. Padahal sebetulnya operasi itu baru boleh dikerjakan kalau sudah jelas diagnosisnya. Jadi harus diawali dengan biopsi. Nah, tadi saya mungkin sebut lupa nyebut biopsi yang terpilih itu sekarang adalah core biopsi dengan guiding USG. Jadi minimal invasif. Bius lokal, pasiennya dikerjakan hanya sebentar, setelah pengerjaan bisa langsung pulang, efek samping sangat minimal, persiapannya pun tidak perlu macam-macam. Tapi dengan guiding USG artinya kita ngelihat alat kita ada di tengah tumor, itu akurasinya tinggi. Ya, jadi itu harus tahu awareness-nya, harus tahu step-step untuk penanganannya kalau sampai kita menghadapi masalah, dan yang terakhir berbagi ilmu kepada yang lain. Karena masih banyak perempuan, kita nggak bisa bilang di Indonesia hanya menengah ke bawah yang tidak tahu informasi, banyak yang datang ke kita cukup terlambat, padahal sebetulnya orang berpendidikan, secara ekonomi pun berkecukupan, tapi terlambat datang. Dua hal biasanya, karena tidak tahu dan karena takut. Gitu. Jadi itu yang kita harus bantu. Makasih banyak Mbak Aja, Farida ya. Makasih banyak Mbak Farida. Luar biasa sharing hari ini. sama-sama. Bermanfaat sekali. Bermanfaat. Insya Allah menjadi amal jariah ya buat Mbak Farida ya dan keluarga insya Allah. Amin, amin buat kita semua, insya Allah. Ya, Kan salam, nanti semua menyebarkan informasi. ya salam buat keluarga, sama salam Insya buat Allah, ya. Yayasan Smart Pink ya. Semua teman-teman ya, Insya Allah. semangat ya, insya Allah ya. Iya. Ya, makasih Ya. banyak dokter. Terima kasih, maaf Ya, batin kalau ada salah. Ya, maaf batin juga. Assalamualaikum. Ya, mari. Assalamualaikum Salam teman-teman. See you next week. wabarakatuh.